Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya setiap kita semua bersuka cita, diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari pemberian Tuhan ini. Kita bersyukur kalau sampai detik ini kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya sekalipun kita berada terpisah jauh jarak dan waktu, tapi saya percaya kasih setia Tuhan menyertai saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu datang kepadamu. Kami rindu bersekutu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan bekerja dimanapun. Tuhan melawat kami yang berada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini, sore hari ini kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya di mana ada 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau ada di sini. Dan Engkau ada bersama dengan saudara-saudara di rumah, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati kita menaikkan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Satu kali lagi katakan segenap hatiku memuji-Mu. Oh Yesus, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Yes, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
Tuhan di tempat maha tinggi. Bagimulah segala pujian, hormat, serta kemuliaan Tuhan. Seumur hidup kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami berkata Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap mau berkata Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Salam saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini
Saudara bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat saudara. Puji Tuhan, kesempatan malam yang indah ini kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi yang jelas kita semua kepingin ketemu bersama-sama seperti yang dahulu. Kita semua kepingin FA bareng-bareng, kita semua kepingin ibadah bareng-bareng. Tapi saya mau katakan, ada satu kata, sabar Bapak Ibu Saudara ya, sabar. Mari kita buka Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-24. Keluaran 15 ayatnya ke-24. Saya akan bacakan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, respon kebanyakan orang ketika menghadapi masalah adalah selalu bersungut-sungut, saudara-saudara, menggerutu. Bangsa Israel pun berbuat demikian, Bapak Ibu Saudara. Hari demi hari yang keluar dari mulut mereka bersungut-sungut. Saudara, hari-hari ini banyak orang bersungut-sungut. Hari-hari terakhir ini, sebulan, 3 minggu, 2 minggu, seminggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, banyak orang bersungut-sungut. Sungut-sungutnya kenapa? Ada satu kata yang sering kita dengar, mana sembako, mana sembako. Itulah sungut-sungut dari sebagian orang Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara ada di dalamnya? Saya harap tidak. Ya. Nah, respon bangsa Israel demikian juga Bapak Ibu Saudara. Ya. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami satu proses yang panjang di mana bangsa Israel harus berputar-putar di dalam perjalanan selama 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel harus mengalami didikan Tuhan begitu lama karena sikap hati mereka yang selalu bersungut-sungut. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk bengkong, kata orang Bali. Saudara, setiap manusia mempunyai satu kondisi yang kadangkala mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka terima dan apa yang mereka alami. Sukar untuk mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita ada di dalamnya? Saya harap tidak. Suatu ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun Syur dan selama 3 hari di situ mereka tidak mendapatkan air untuk diminum, Bapak Ibu Saudara. Kemudian sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak mendapat minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Saudara bisa buka di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23. Nah, sesungguhnya melalui peristiwa ini Tuhan hendak mengajar mereka agar tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan sedang mengajar bangsa Israel untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Sebaliknya Tuhan mau mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk saudara dan saya di akhir-akhir peristiwa yang sekarang sedang mengguncang dunia, saudara. Musa berdoa dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Dan barulah ketika kayu itu dilempar ke dalam air yang tadinya pahit menjadi manis. Barulah dapat mereka minum setelah Tuhan sendiri bertindak. Setelah 3 hari mereka tidak minum, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, seburuk apapun keadaan kita saat ini, kepahitan, kesulitan, masalah, kegagalan akan berubah menjadi manis dan indah apabila kita ketemu dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tadi malam saya didatangi oleh seorang remaja.
sambil sedikit menangis, tidak banyak menangis, sedikit menangis, dia datang jam 8 malam. Dia bilang, "Om, saya mau jual tas." "Loh, kenapa kamu jual tas?" "Karena di rumah sudah tidak ada makanan, ataupun beras dan mie, gasnya habis. Saya mau beli gas, tidak bisa, Om." Orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Tadi malam. Ya. "Tas apa yang kamu jual?" "Tas koper untuk pakaian." Terus kemudian saya bilang, "Saya maaf tidak perlu tas, tapi kalau kamu perlu untuk beli gas, ini saya kasih uang. Kamu nggak usah jual tas kamu. Bawa aja tas kamu pulang. Ini ada uang, sekarang beli gas dan bersyukur kepada Tuhan." Ya. Nah, saudara-saudara, akhir-akhir ini memang satu dilema di dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan yang dialami, bukan hanya orang Kristen, orang di luar Kristen pun mengalami hal yang sama. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa berseru-seru kepada Tuhan, itu kuncinya. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan solusi. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan sepotong kayu, itulah solusi. Sehingga bangsa Israel bisa minum yang tadinya airnya pahit menjadi manis, Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Saya mau, mari kita berseru kepada Tuhan, seperti Musa berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, seburuk apapun Tuhan tahu kondisi kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah, sakit penyakit, persoalan, kesulitan, mari kita berseru kepada Tuhan seperti Musa berseru kepada Tuhan. Berhentilah mengeluh, berhentilah menyalahkan pemerintah karena saudara tidak dapat sembako. Berhentilah bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Bila kita sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan melakukan yang benar di mata Tuhan, niscaya hidup kita akan diberkati, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hal itu terjadi, di dalam ayatnya yang ke-26, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah saudara, selama perjalanan tidak pernah menemukan kurma. Selama perjalanan bangsa Israel tidak pernah menemukan mata air. Tapi di akhir perjalanan sesudah itu sampailah mereka di tempat yang bernama Elim. Dan di sana Tuhan menunjukkan 12 mata air dan 70 pohon kurma yang mereka santap setiap hari. Akhirnya mereka berkemah di sana di tepi air itu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berdoa supaya apapun yang terjadi di Indonesia, apapun yang terjadi di Provinsi Bali, apapun yang terjadi di Kabupaten Jembrana, ketika kita orang Kristen, umat Kristen berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat bangsa kita, buat Provinsi Bali, buat Kabupaten Jembrana. Saya percaya badai pasti berlalu, saya percaya dengan iman, sesuatu ini sedang diuji sama Tuhan. Adakah iman di dalam kehidupan kita masing-masing? Bapak Ibu Saudara, ini sedikit renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan malam hari ini kita diingatkan kembali. Ada satu peristiwa di mana Musa bersama umat pilihan Allah di Mara dan di Elim mengalami satu masa di mana mereka kekurangan air. Sehingga mereka
bersungut-sungut. Tapi Musa sebagai pemimpin yang tidak pernah bersungut-sungut, tapi Musa justru berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bapak Ibu Saudara, inilah renungan bagi kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing mendapat kesejahteraan dan berkat yang daripada Tuhan. Dan jalan Tuhan itu indah Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu melalui satu peristiwa di Mara dan di Elim, di mana Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air, dan akhirnya Tuhan memberikan mujizat di mana Musa disuruh kepada Tuhan untuk melempar sepotong kayu ke air itu, dan lalu air itu menjadi manis. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong jemaat-jemaat gereja-Mu, gereja Betani Negara, yang saat ini ada di rumah, yang saat ini ada di toko, yang saat ini ada di bengkel, yang saat ini ada dimanapun mereka berada. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan, Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Sesulit apapun kondisi keadaannya, Tuhan limpahkan berkat dan memberikan jalan yang terbaik, memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa, buat COVID-19, buat virus corona yang saat ini sedang merajalela di seluruh dunia. Kami berdoa, khusus di mana kami tinggal, di Kabupaten Jembrana ini, Tuhan tambahkan orang yang sembuh, tambahkan orang yang sembuh, sehingga tidak ada satupun orang yang sekarang dirawat di rumah sakit, karena Tuhan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita masing-masing. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah yang kami sembah, kami puja dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami merasakan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Melalui penyampaian firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gus Sulistyo. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Tanamkan, meteraikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga jemaat-Mu Betani Tuhan boleh merasakan jaman kasih daripada Allah sendiri. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Gus Sulistyo Tuhan, dengan berkat jasmani dan rohani senantiasa melingkupi beliau. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah setiap kami jemaat-Mu Betani Negara ini Tuhan. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami bertaruhan di tangan kuasa Allah sendiri untuk memberkati kami Tuhan. Berkat jasmani dan rohani senantiasa melingkupi setiap kami anak-anak-Mu. Dimanapun saat ini berada Tuhan, akan melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kesehatan kami, berkati pendidikan kami ya Tuhan. Berkati keluarga kami pribadi, lepas pribadi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu jangan tinggalkan kami Tuhan. Sertaikan, tolong setiap kami anak-anak tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita satukan hati kita masing-masing, kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Allah. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus akan menyertai saya dan saudara. Seluruh jemaat Betani di tempat ini akan disertai dan dikaruniakan oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin.